Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang tinggal di Jawa atau mungkin dengan adanya media semua pada tahu, yaitu tradisi Lebaran Ketupat atau yang dikenal dengan Syawalan, atau di Jawa Tengah disebut Bakdu Kecil atau Bakdu Kupat. Nama yang berbeda-beda, tapi tradisi ini hanya ada di Jawa. Kalaupun ada di tempat lain, ada di Ana baca, ada di Lombok, kemudian di Manado, kemudian ada di Kolaka. Sebenarnya tradisi tersebut berasal dari Jawa. Seorang muslim ketika beragama, ketika dia beramal, ketika dia berucap, maka semuanya apabila itu berkaitan dengan urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah semuanya dilandasi dengan ilmu. Berkaitan dengan tradisi Lebaran Ketupat ini, ada satu hal yang ingin Ana bahas berkaitan dengan hubungan Lebaran Ketupat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena di berita-berita yang Ana baca, kemudian di tulisan tentang sejarah Lebaran Ketupat ini, mereka menyebutkan seperti di sini, di Madura. Disebutkan di Madura, tradisi Lebaran Ketupat ini biasanya disebut dengan terater. Terater yang kirim makanan ke tetangga, berbagi dengan tetangga. Sejatinya itu sesuatu yang indah untuk menjalin hubungan baik antara tetangga dengan masyarakat di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Hari ini tanggal 7 Syawal. Setelah umat Muslim selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin Ana tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat, mereka benar mengadakan Lebaran Ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu, orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan. Kemudian untuk apa Lebaran Ketupat itu diadakan? Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan Lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Yang Ana lihat, Lebaran Ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Dalam Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat, kita mengikuti Rasulullah SAW karena beliau panutan. Kalau memang Sunan Kalijogo mengadakan acara tersebut untuk 6 hari Syawalnya, maka yang harus kita lakukan kan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang kita lakukan. Tapi kita perlu berbicara sekarang tentang apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena ternyata kita akan lihat ada sebagian ulama yang membencinya, yang memakruhkannya. Karena ditakutkan nanti orang-orang awam, orang-orang yang nggak pernah tahu dengan agama ini, yang nggak belajar tentang Islam dengan benar, meyakini 6 hari Syawal ini wajib. Nanti jatuhnya yang kita bicarakan, Lebaran Ketupat itu dianggap sesuatu hal yang harus diadakan. Kalau tidak diadakan, ya nanti bisa kualat, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ana akan membacakan apa yang ditulis oleh kitab ensiklopedi fikih Kuwait. Ini kumpulan dari pendapat 4 madhab. Kemudian mereka berusaha untuk menyodorkannya kepada kita sehingga kita tidak perlu buka kitab ini, kitab itu. Mereka mengumpulkannya di sini. Disebutkan bahwa jumhurul fuqaha dari ulama Malikiyah, dari ulama Syafi'iyah, dan dari ulama Hanabilah, kemudian dari ulama mutaakhir Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Apa dasarnya? Kita bicara agama, apa dasarnya? Kita tidak boleh mensunnahkan sesuatu. Oh, ini sunnah. Ini dianjurkan untuk diamalkan, kecuali ada dasarnya. Apa dasarnya? Akal kita, perasaan kita.
tradisi di masyarakat kita tidak. Tapi dasarnya adalah qala Allah dan qala Rasul. Allah berfirman dan Rasul SAW bersabda. Maka jumhurul ulama berpendapat sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka puasa dia Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dasarnya lagi hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhur wa sittatu ayyamin ba'dahunna bi syahrain fadzalika tamamu sana. Kata Nabi SAW, puasa Ramadan itu setara dengan puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari setelah Ramadan ba'dahunna, maka dikenal dengan apa tadi? Ba'du kecil kata mereka. Masyarakat mengatakan itu puasa 6 hari setelah Syawal itu seperti bisyahrain, seperti 2 bulan. Fadzalika tamamu sana. Maka 1 bulan Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Di mana kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi 36 hari puasa seperti 360 hari berpuasa. Itu jumlah hari dalam setahun. Ini hadis Thauban diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan sanadnya sahih. Kemudian disebutkan bahwasanya ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah mereka menjelaskan bahwa shaum 6 ayyam min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu seperti puasa setahun fardu. Bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya kita tahu semua amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kecuali memang ibadah puasa yang memang ada kekhususan dari Allah Jalla Jalaluh. Mereka mengatakan wa illa fala yakhtassu dzalika. Kalau ini tidak setara dengan puasa wajib selama setahun, maka apa kekhususan puasa 6 hari di bulan Syawal? Kemudian di sini itu pendapat jumhur ulama tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian disebutkan bahwasanya dinukil dari Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah. Tadi kita sampaikan pendapat ulama-ulama mutaakhir dari Hanafiyah sunnah. Kemudian disebutkan dinukil dari Abu Hanifah karahatu shaumi sittatin min Syawal. Makruhnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mutafarriqan kana au mutatabi'an. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya makruh puasa 6 hari di bulan Syawal, baik itu puasanya bersambung 6 hari langsung. Tanggal 2 Syawal puasa, 3, 4, 5, 6, 7. Itu makruh. Au mutafarriqan, atau secara berpisah-pisah. Puasa 2 hari, pekan ini, pekan depan puasa 2 hari lagi, 2 hari sampai 6 hari bulan Syawal. Wa an Abi Yusuf. Dan Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah berpendapat makruh juga. Karahatuhu mutatabi'an la mutafarriqan. Tapi Abu Yusuf berpendapat makruhnya puasa Syawal itu kalau bersambung. 6 hari langsung. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sekarang kita berbuka umpamanya. Hari ini, hari terakhir kita berpuasa, itu yang dibenci. Tapi disebutkan bahwasanya kebanyakan ulama Hanafiyah yang mutaakhirin mereka nggak ada masalah. Kemudian disebutkan di sini. Qala Ibnu Abidin
menukil dari Sahibul Hidayah dalam kitabnya At-Tajnis wal Mukhtar, dan pendapat yang dipilih, annahu la ba'sa bih, bahwasanya tidak mengapa puasa 6 hari di bulan Syawal, li'annal karaha innama kanat li'annahu la yu'man min an yu'adda dzalika min Ramadan. Mereka berpendapat awalnya makruh itu karena ditakutkan ada orang yang berpendapat kalau ini termasuk puasa wajib Ramadan. 6 hari Syawal ini termasuk puasa wajib. Sehingga nanti muncul tadi lebaran lagi. Ada lebaran di hari ke-7. Itu ditakutkan, akhirnya orang beranggapan itu termasuk dari Ramadan. Fayakunu tasyabbuhan bin Nasara. Maka kemudian itu akan termasuk tasyabbuh dengan Nasara umpamanya. Karena menambah-nambah. Yang awalnya 30 hari, jadi wajib 36 hari. Umpamanya. Wal'an zala dhalikal ma'na. Sekarang sudah nggak relevan lagi sudah. Yang seperti itu. Orang sudah tidak meyakini hal seperti itu. Kemudian disebutkan di sini, wa'tabara al-Kasani mahall al-karaha an yasuma yawm al-fitr. Kemudian Al-Kasani termasuk ulama Hanafiyah berpendapat makruh itu apabila puasanya mulai Idul Fitri. Puasa Ramadan, hari Id juga puasa. Wa yasumu ba'dahu 5 ayyam. Setelah itu puasa 5 hari. Itu yang makruh. Fa amma idza aftara yaumal Id. Adapun ketika orang ini berbuka pada hari raya, thumma shama ba'dahu 6 ayyamin, falaysa bimakruh. Kemudian dia puasa 6 hari setelah itu, maka itu tidak makruh kata Kasani. Bal huwa mustahabbun wa sunnah. Tapi itu bahkan mustahab, dianjurkan, dan sunnah. Kemudian Malikiyah berpendapat bahwasanya makruh puasa 6 hari di bulan Syawal limuqtadan bihi. Ingat, makruhnya itu untuk orang yang jadi panutan. Untuk kiai, untuk ustaz, untuk tokoh. Waliman khifa alaihi i'tiqadu wujubiha. Dan dimakruhkan bagi orang untuk puasa 6 hari bulan Syawal kalau ditakutkan orang awam ini nanti beranggapan ini wajib. Maka makruh bagi orang ini puasa. Nggak usah puasa dia. Ini pendapat Malikiyah. In shamaha muttasilatan bi Ramadan mutatabi'atan wa adharaha. Kalau puasanya dia itu bersambung dengan Ramadan. Hari raya berbuka, terus hari kedua sudah puasa. Bersambung puasanya 6 hari. Wa adharaha. Dan dia menampakkan dia itu sedang puasa Syawal. Ditunjukkan anak lagi puasa Syawal, atau dia mengadakan buka bersama di masjidnya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, maka ini dimakruhkan. Au kana ya'taqidu sunniyat ittisaliyah, atau nanti berpendapat bahwasanya disunnahkan bersambung. Jadi sunnahnya itu puasanya itu nyambung. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sunnahnya seperti itu. Lalu disebutkan, fa in intafat hadil quyut ustuhibba siyamu. Tapi kalau alasan-alasan ini hilang, maka sunnah puasa Syawal itu. Kemudian disebutkan, qala al-Hattab wa qala fil muqaddimat. Al-Hattab dari ulama Malikiyah mengatakan dalam kitabnya Al-Muqaddimat, kariha Malik. Imam Malik memakruhkan rahimahullah puasa Syawal itu. Makhafatu ayyal haq bi Ramadan. Takut dianggap ini termasuk dari bagian Ramadan. Takut 6 hari Syawal ini nanti orang-orang menganggapnya termasuk dari Ramadan. Ma laysa minhu min ahlil jahala wal jafa. Kita takut itu nanti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ngerti agama ini beranggapan 6 hari Syawal ini termasuk dari Ramadan. Kemudian disebutkan wa amar rajul fi khassati nafsi fala yukrah lahu siyamu. Adapun orang yang untuk pribadi dia, maka dia tidak makruh untuk melaksanakan puasa tersebut. Maka apakah sunnahnya itu langsung atau tidak? Sebenarnya bebas. Walaupun sebagian ulama Syafi'i berpendapat kalau nyambung itu lebih utama karena ya supaya orang itu segera melaksanakan kewajiban, segera melaksanakan amalan sunnah tersebut. Apakah melaksanakan 6 hari di bulan Syawal ini harus selesai puasa Ramadan? Itu pendapat yang lebih kuat. Karena hadis yang mengatakan man shoma Ramadan
barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Jadi orang yang punya utang, hendaklah bayar utangnya terlebih dahulu. Bayar utangnya terlebih dahulu. Jadi tujuan puasa Syawal ini juga untuk memotivasi orang untuk menyelesaikan puasa Ramadannya. Ada hikmah di situ, Afwan. Ada hikmah yang disebutkan para ulama sehingga orang termotivasi untuk membayar utang secara bersegera. Kemudian setelah itu dia puasa 6 hari bulan Syawal. Gimana Ustaz? Kalau umpamanya nggak sempat Ustaz. Iya karena banyak kesibukan, banyak tamu, nggak sempat puasa Syawal. Atau bagi perempuan yang sedang datang bulan. Bolehkah dia puasa umpamanya di bulan Dzulqa'dah atau puasa di bulan Dzulhijjah? Maka kalau dilihat, sebagian ulama berpendapat nggak ada masalah. Bahkan ulama Malikiyah berpendapat bal istahabbu siyamaha fi ashri Dzulhijjah. Boleh kita puasa Syawalnya itu di bulan Dzulhijjah. Di awal Dzulhijjah itu termasuk waktu yang bagus. Atau puasanya nanti umpamanya memang di bulan Dzulqa'dah, ambil hari Senin Kemisnya seperti itu. Bagi orang yang uzur, maka ana rasa silahkan tetap berpuasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah. Jamaah, itu yang bisa Anda sampaikan.